rambut sampai ujung kuku. Dan dengan niat mandi menghilangkan hadas besar waktu karena Allah. Niatnya seperti itu. Kalau sudah begitu, masuk ke syarat kedua, suci dari najis, baik pakaian, badan atau tempat. Pakaiannya harus suci dari najis. Najis itu seperti darah, seperti kotoran cicak, kotoran binatang, dan seterusnya. Itu semua harus suci. Pakaiannya suci, badannya suci, tempat yang dipakai sholat, yang mengena tangannya, kakinya, jarinya, dan seterusnya yang dipakai sholat itu, yang nempel pada tubuh saat kita sholat, itu semua harus suci. Enggak harus satu sajadah suci semua sajadah, kotak itu suci kan tidak. Yang penting yang kena, ketika kita sholat itu harus suci. Pakaian, tempat, dan badannya. Kalau sudah begitu, masa yang ketiga satrul aurat, nutup aurat. Nutup aurat ini wajib, syarat daripada sholat. Laki-laki dari pusat sampai lutut, lebih dari itu ke atas, di atas lutut sedikit, di bawah pusat sedikit, itu aurat pada laki-laki. Kalau perempuan semua, seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Wajahnya, telapak tangan baik yang bagian dalam atau luar ini tidak aurat, jadi boleh kelihatan. Mau kenanya seperti ini boleh, teman-teman. Oke, masuk pergelangan gini, nah ini sama sini kelihatan aurat. Wajah ini yang perlu diperhatikan. Saat memakai mukena harus dagunya jangan sampai kelihatan. Kalau pakai mukena posisi begini, dagu depan yang sini masih kelihatan di sini. Ini mukenanya pakainya di sini, maka tidak sah. Pakainya di ujung dagu, di ujung dagu begini. Oke, mukenanya yang bawah ya. Kalau begini, maka tidak sah. Sholatnya tidak sah. Kemudian rambut dari wanita tidak boleh satupun yang keluar dari mukenanya. Kalau satu aja maka tidak sah, karena rambut bagi wanita hukumnya aurat. Satu kelihatan tidak sah. Kalau sudah begitu, masa yang keempat menghadap kiblat. Mengikuti kiblat masjid, toko pas semuanya ini gampang. Yang kelima, masuk waktu. Negara masuk waktu haram, tidak boleh sholat. Walaupun kurang 5 detik misalnya, kurang 1 detik bisa takbir langsung sholat ya Allah, tidak boleh. Harus masuk waktu, karena itu yang bagian ada harus teliti. Jangan sampai ada kecuali waktu sholat sudah masuk. Kenapa? Karena kadang ada di rumah itu ibu-ibu yang jadi masuk Allah sih orang ruangan Allah Akbar masuk sholat. Dan kalau standarnya memang sudah ada, yang di rumah sudah sholat tidak sah saja. Yang tanggung dosanya sebenarnya ada. Tapi sopo ada belum masuk waktu. Jadi ada itu menunjukkan sudah masuk waktu, maka baru di situ boleh sholat. Belum masuk waktu tidak boleh sholat. Kemudian yang keenam, mengetahui bahwa sholat itu hukumnya wajib. Kalau ada orang ditanya masuk Islam pertama dan dia sudah lama masuk Islamnya, hukumnya sholat itu apa? Tidak tahu, maka tidak salah sholatnya. Kecuali kalau dia masuk Islam baru saja masuk Islam, atau dia berada di pedesaan pelosok yang di sini tidak ada ulama sampai tidak ngerti, maka itu dimaafkan. Dua orang itu dahulu baru masuk Islam, atau berada di daerah yang tidak ada ulama di sini sampai sholat hukumnya wajib kan? Tapi dia sholat terus tiap hari, maka yang seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau dekat ke ulama, ada ulama banyak sampai tidak ngerti masalah sholat, tidak ngerti masalah agama, maka dia yang salah, dia yang dosa. Kenapa nggak ikut ngaji? Kenapa nggak ikut di masjid? Kemudian yang ketujuh, tidak meyakini yang sunnah jadi, tidak meyakini yang wajib jadi sunnah. Contoh, baca Al-Fatihah itu hukumnya apa? Nah, kalau dijawab sunnah, maka nggak sah sholatnya. Yang wajib diyakini wajib. Ini yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, menjauhi segala hal yang membatalkan
itu batal sholatnya, itu semua harus dijauhi. Kalau sudah begitu selesai syarat sholat 8 sudah terpenuhi, maka masuk dalam rukun sholat. Rukun sholat pertama niat. Kalau sholat fardu niatnya 3. Usolli fardol maghrib, kalau sholat fardu maghrib, sholat fardu isya dan seterusnya. Kalau sholatnya sholat Jumat niatnya 4. Sholat fardu Jumat makmum atau imam. Nah itu harus dihadirkan di dalam hati. Oke. Kemudian ketika niat itu dibarengkan dengan yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, pas baca Allahu Akbar, takbiratul ihram itu disitulah niatnya. Sebelum sholat kita baca sholli itu sunnah, tapi ketika takbir Allahu Akbar, nah disitulah letak niat kita. Hati harus sadar 3 hal tadi itu, 4 hal kalau Jumat. Kemudian berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga. Keempat, baca Al-Fatihah dari Bismillah sampai Waladhdallin harus dibaca pakai suara. Kalau dibaca di dalam hati, walaupun 1 huruf, yang semuanya dibaca pakai suara, ada 1 huruf yang dibaca dalam hati, maka Al-Fatihahnya tidak sah. Kalau Al-Fatihahnya tidak sah, maka sholatnya bisa jadi tidak sah. Begitu juga takbir tadi Allahu Akbar, semuanya harus dibaca pakai suara sekira telinga kita dengar sendiri. Kemudian yang selanjutnya rukuk. Yang kelima keenam, rukuk dan tumanina. Rukuk sekira kedua tangan kita kena lutut. Oke, posisi usahakan seperti L, huruf L gitu. Kemudian yang ketujuh dan kedelapan, i'tidal, bangkit dari rukuk sama Allahu liman hamidah, sama diam sesaat. Jadi bangkit, diam sesaat, baru gerak ke sujud. Makanya disunahkan ketika rukuk subhanallah wa bihamdihi, ketika i'tidal rabbana lakal hamdu. Itu minimal dibaca seperti itu. Rukuk minimal dibaca sekali subhanallah wa bihamdihi, sekali sudah boleh. Oke, tapi sunahnya 3 kali. Kemudian sujud 2 kali. Ketika sujud, maka yang perlu diperhatikan kaki. Ini kaki, jari-jarinya harus menjejak, harus menginjak lantai begini. Kalau dia sujud, jari-jarinya begini, tanpa ada yang diinjakkan begini, jari-jarinya nowor begini, maka tidak sah sholatnya. Harus kakinya dijejakkan, walaupun 1 jempol. Nah sampai dalam senginjak ini, maka tidak sah. Kedua kakinya harus semuanya menjejak atau menginjak. Kemudian dahinya harus terbuka. Nah, teman sujud, dahinya tertutup, contoh pakai topi atau lalu begini. Sujudnya begini, batunya betul-betul lantai, maka tidak sah sholatnya. Atau batunya terbuka, dia pakai serban, pas sujud serbannya sendiri sujud. Serban dipakai untuk sajadah daripada bahunya atau bahunya ini. Batu ini. Sujud di serban yang dia bawa tidak sah. Yang banyak terjadi itu perempuan pakai mukena, mukenanya potongan kena, sujud langsung gini, dia digelar, mukenanya digelar, sujudnya di atas mukenanya, batunya ditaruh di mukena, jidatnya ditaruh di mukena, itu tidak sah. Itu perlu diperhatikan ketika sujud. Kemudian sujud 2 kali, setelah itu ketika sujud juga tumanina, sunnah baca subhanallah wa bihamdihi. Dibaca 1 kali sudah cukup tumaninanya, tapi sunnahnya 3 kali. Kemudian setelah itu duduk di antara 2 sujud, tumaninah, diam sesaat. Nah itu sunnah baca Rabbi firhamni, Rabbi firhamni, kenapa Rabbi firli warhamni cukup. Itu minimal tumaninah. Kemudian setelah itu selesai bangkit seperti biasa baca Fatihah dan seterusnya.
khusyuk dalam sholat. Tapi ini pendapat yang apa itu di luar madzhab Syafi'i, khusyuk di dalam sholat. Jadi ketika kita sholat itu wajib khusyuk, walaupun sebentar. Nah, mulai awal sampai akhir selama sudah nggak ada khusyuk sama sekali. Itu menurut sebagian ulama nggak sama. Jadi harus ada khusyuk minimal berapa detik atau berapa menit terserah. Yang penting ketika sholat itu jangan sampai nggak khusyuk sama sekali. Itu menurut sebagian ulama. Ada yang memasukkan khusyuk di dalam sholat. Kemudian di sini diteruskan oleh Allah, wa'atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Tunaikanlah zakat, bayarlah zakat, keluarkanlah zakat, berikanlah zakat. Kalau masalah zakat, minggu panjang kalau diterangkan, tapi sudah pernah juga kita terangkan itu. Nah, masalah zakat ini digandeng sama sholat. Waqimus sholata wa'atuz zakat. Sholat sama zakat di dalam Al-Quran itu selalu beriringan, tidak pernah dipisah. Pasti kalau sudah Allah merintahkan sholat, pasti merintahkan zakat. Maka di situ kata ulama, sebab zakat sama sholat ini adalah tanda utama keimanan seseorang. Karena itu, ketika kaum Bani Israel saat itu mereka tidak mau melaksanakan zakat, diperintah oleh Allah untuk melaksanakan zakat. Sholat sama zakat. Sholat itu kan ada kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, itu mereka enggan untuk mengucapkan kalimat itu, melakukan sholat semua. Karena kenapa? Karena bertentangan dengan Tuhan mereka. Tuhan mereka bukan Allah. Orang-orang yang beriman sama Allah nggak mau ngomong Allahu Akbar, apalagi la ilaha illallah. Di dalam sholat kan ada pengagungan kepada Allah. Itu kenapa sholat ini diperintah di sini oleh Allah. Kemudian setelah sholat zakat, karena dulu Bani Israel itu mereka ada zakat, diperintah oleh Allah agar melaksanakan zakat. Dan sholat zakat ini tanda keimanan seseorang, sehingga dua-duanya ini tidak bisa dipisah. Sholat kudu zakat, zakat kudu sholat. Dua-duanya ini dalil tanda orang itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ketika sholat dan zakat itu dipisah, zaman Sayyidina Abu Bakar yang sudah kita ceritakan kemarin, saat itu banyak orang Islam yang sholat tapi tidak mau zakat. Mereka menganggap zakat sudah tidak wajib karena Rasulullah sudah wafat, zakat sudah tidak wajib. Maka Sayyidina Abu Bakar memerangi mereka dan menstempel mereka yang tidak mau zakat adalah orang-orang yang murtad, keluar dari Islam. Tidak mau zakat dan ingkar dengan kewajiban zakat, ini murtad. Nah, tidak mau zakat tapi dia mengakui zakat itu wajib, ini dosa. Ini tidak mau zakat dan juga tidak mengakui kewajiban zakat, maka murtad. Saat itu diperangi sama Sayyidina Abu Bakar, perang. Karena mereka menganggap zakat tidak wajib. Itu hukumnya murtad. Sampai ketika itu Sayyidina Umar mencegah beliau, mengingatkan beliau, wahai Abu Bakar, bukankah Nabi pernah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Wahai Abu Bakar, kamu kok mau memerangi umat Islam yang enggak mau zakat itu gimana? Bukankah Rasulullah bersabda, aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka membaca la ilaha illallah. Maksudnya manusia yang kafir, yang menyerang Islam, kafir yang menyerang Islam. Bukankah Rasulullah mengatakan kalau ada orang sudah baca la ilaha illallah saudara kita? Ini mereka sholat loh, tapi mereka nggak mau zakat, kok kamu kurangi? Maka Sayyidina Abu Bakar saat itu dengan tegas, la uqatilanna man farraqa baina sholati wa zakat, fa inna zakata haqqul mal. Aku sumpah akan aku perangi orang yang memisah antara zakat dan sholat. Karena itu di Quran tidak pernah dipisah. Allah kalau perintah sholat, pasti setelah itu perintah zakat. Zakat sholat ini nempel terus, pasangan terus ini. Siapa yang mengatakan sholat wajib, zakat tidak wajib, diperangi sama Sayyidina Abu Bakar.
Nabi Musa saat itu sholatnya benar-benar ruku'i. Oke, akhirnya mereka disuruh Allah untuk mengikuti Nabi Muhammad. Tidak sah agama yang mereka anut. Walaupun mereka mengklaim mengikuti Nabi Musa, kalau ketemu Nabi Muhammad maka mereka wajib mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Sholat yang di dalamnya ada rukuk. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, warkau ma'rokin, maknanya adalah tunduk. Rukuk itu dalam bahasa maknanya tunduk. Mengikuti Nabi Muhammad, percaya Nabi Muhammad, iman sama Nabi Muhammad, tunduk sama syariat ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, warkau ma'rokin, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya jamaah sama itu. Sahabatnya Muhammad, umatnya Nabi Muhammad, kalian gabung ke sana, sholat bareng mereka berjamaah menghadap kiblat. Karena orang Yahudi saat itu orang ahli kitab, mereka kalau sholat menghadap Baitul Maqdis. Nah, disuruh oleh Allah untuk berjamaah gabung dengan Nabi Muhammad, beriman dengan Nabi Muhammad, sholat seperti mereka sholat, berjamaah bersama mereka menghadap ke Ka'bah yang menjadi kiblatnya Nabi Muhammad SAW, kiblatnya umat Islam. Nah, di sini ada pelajaran pentingnya berjamaah. Oke, sholat jamaah itu penting. Sampai dalam madzhab Imam Syafi'i, pendapat yang mukhtar, pendapat yang kuat, jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Bukan sunnah muakkadah, tapi fardu kifayah. Itu menurut pendapat yang kuat. Jadi kalau ada satu desa masjidnya kosong, ada jamaah 11, maka dosa semua. Tapi kalau sudah ada jamaah, enggak dosa. Jadi jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Koyok kalau jenengan nyolati mayit, sholat mayit itu hukumnya fardu kifayah. Harus ada yang melaksanakan. Kalau tidak ada semua, dosa semua. Nah itu namanya fardu kifayah. Kemudian di situ jamaah ini disebutkan oleh Nabi, sholatul jamaah tafdulu sholatul fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat jamaah itu mengungguli sholat sendiri sebanyak 27 derajat. Dan ketahuilah hadirin, derajat itu, satu derajat itu lebih mahal daripada dunia seisinya. Bayangkan itu, satu derajat itu lebih mahal daripada dunia seisinya. Nek sholat dewe itu 1 derajat, nek sholat jamaah itu 27 derajat. Maka kadang-kadang kalau dengan malas jamaah. Kalau di dalam madzhabnya Imam Ahmad bin Hanbal itu disebutkan man sholla wahdahu ma'al qudra 'alal jamaah tashihu sholatuhu wa yahrum 'alaihi. Barang siapa yang bisa sholat jamaah, mampu dia sholat jamaah, ya sehat, mau jauh ya jalan ada, pokoknya mampu dia, tapi tidak mau jamaah, maka sholatnya sah tapi haram, tapi dosa. Itu menurut madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya jamaah. Bahkan dalam madzhab Imam Ahmad bin Hanbal itu ada mengatakan tidak sah. Yang mampu jamaah kok sholat tidak sah sholatnya. Itu madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau madzhab kita Imam Syafi'i, jamaah itu hukumnya dalam pendapat tadi yang paling kuat adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu yang penting ada berjamaah. Alhamdulillah yang jelas di sini warga Allah menunjukkan pentingnya berjamaah, karena jamaah itu adalah apa itu kardus persatuan umat Islam. Makanya dilihat di satu daerah itu persatuan Islamnya maju atau tidak, maka lihat jamaah. Sholat 5 waktunya itu maju atau tidak jamaahnya. Nek maju rame masjid, makmur masjid, oh tanda Islam di daerah tersebut kuat dan makmur. Tapi yang masjid kosong, subuh di jamaah umur, imam kalian makmur kok. Atau malah kadang orang makmur, ambilan dewe, ujian dewe, koma dewe, imam dewe, nengok makmurnya jin dan jun, jin tak makmur, kamu berbeda dari. Maka di satu kampung makmur atau tidak Islam, Islamnya keluar pada orang asli ya. Kalau kita kunjung ke dalam maka lihat masjidnya. Masjidnya makmur dengan jamaah, makmur dengan majelis ilmu dan sebagainya, maka menunjukkan orang-orang yang di situ ahli agama atau Islam di situ kuat. Semakin makmur masjidnya,
zakat. Zakat dan sholat ini dua kewajiban yang nggak bisa dipisah. Begitu juga dengan zakat, maka harus kita pelajari bagaimana tata cara melakukan zakat yang benar, sehingga sholat kita lakukan, zakat kita lakukan dengan benar, semuanya dua-duanya benar, maka kita berikan menjadi orang yang benar-benar imannya diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, pentingnya berjamaah. Tanda kuat atau lemahnya Islam di suatu daerah, maka lihat jamaahnya, lihat masjidnya. Semoga daerah kita makmur dengan ilmu, makmur dengan jamaah, dan kita semua sak daerah ini berhitung bareng-bareng jadi umat yang Nabi yang membahagiakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Kami minta maaf ada ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La